Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Kamaluddin di tutorial Microsoft Office Excel. Di pertemuan kali ini, pertemuan ke-8, kita akan membahas pengaplikasian dari fungsi string. Yang sebelumnya di pertemuan ke-7 kemarin sudah saya jelaskan kupas tuntas di fungsi string. Fungsi string adalah fungsi pengambilan karakter. Nah, ini untuk pengaplikasiannya sudah saya siapkan contoh data, contoh tabel, yaitu di bagian status, jabatan, golongan, ruang. Nanti menggunakan fungsi if dan string. Untuk gaji pokok nanti hanya menggunakan if, tunjangan fungsional pakai rumus lookup, tunjangan istri menggunakan rumus if and atau if or. Terima nanti hanya menggunakan rumus formula. Kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan fungsi string di pertemuan ke-7. Sudah ada 3 jenis fungsi string, yaitu pengambilan karakter yang di awal yaitu menggunakan rumus left, karakter yang terakhir pakai rumus right, dan karakter di tengah selain awal dan akhir maka menggunakan rumus mid. Nah, di sini sudah saya siapkan juga untuk pernyataan atau petunjuk mengerjakan status, jabatan, golongan, ruang, gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan istri, dan terima. Untuk menentukan status nanti pernyataannya itu berdasarkan kode pegawai. Jika kode pegawai N maka nikah, jika kode pegawai B maka belum. Nah, untuk yang jabatan ini juga sudah ditentukan juga. Langsung saja kita mulai dari yang status. Berupa pernyataan status ini ditentukan dari kode pegawai karakter paling akhir. Karakter terakhirnya itu huruf N dan B. Jika N berarti nikah, jika B berarti belum, maka di sini kita menggunakan rumus if right. Langsung saja saya masukkan rumus if right. Masih ingat kemarin untuk rumus right ini pengambilan karakter yang terakhir. Ya, karakter yang kita maksud adalah di kode pegawai. Jumlah karakternya 1. Yang berada di paling akhir atau paling kanan di sel B6 jumlah karakternya 1. Ini sama dengan ada 2 kemungkinan. Yang pertama N. Boleh ngerjakan N dulu, boleh ngerjakan yang B dulu. Tapi saya contohkan yang N dulu. Jika N maka nikah. Selain itu belum. Ingat, pernyataan paling akhir kita langsung ambil jawabannya. Karena ini hanya ada 2 pernyataan, maka langsung ditutup dengan kata belum. Pernyataan yang terakhir, jawaban dari pernyataan yang terakhir. Tinggal kita kurung tutup dan enter. Untuk jawab baris kedua dan seterusnya tinggal kita double klik dengan kursor diletakkan di paling kanan, pojok paling kanan sampai berubah tebal seperti ini semuanya, tinggal double klik secara cepat. Klik. Nah, sudah selesai untuk status. Sekarang lanjut ke menentukan jabatan. Kita coba lihat pernyataannya. Jabatan ditentukan berdasarkan kode pegawai 2 karakter awal dari kode pegawai. Jika kode pegawai KP maka kepala, jika kode pegawai DR maka direktur, jika kode pegawai KR maka karyawan, jika kode pegawai ST maka staff. Di sini ada 1, 2, 3, 4 pernyataan. Berarti nanti kita menggunakan rumus if-nya ada 3 rumus if. Sama dengan if, karena 2 karakter awal, maka kita menggunakan rumus left. Teks yang berada di sel B6, berada di paling awal, jumlah karakternya 2. Ini ada 4 kemungkinan. Tapi kita nanti cukup mengerjakan 3, yaitu ada KP, DR, KR, ST. Sama dengan KP, maka kepala. Nah, di sini saya kasih secara cepatnya. Tinggal kopas saja dari if left B6,2. Setiap pernyataan ini sama. Maka kita langsung masukkan DR, maka direktur. Kemudian ada pernyataan lagi yang KR nih yang belum. Jika KR
maka karyawan. Nah, untuk ST, karena ini pernyataan terakhir, maka langsung diambil jawaban. ST jawabannya adalah staff. Pada sini langsung kita masukkan staff. Nah, tinggal di kurung tutup sampai berwarna hitam, atau ada 3 if, maka ada 3 kurung tutup. Setelah itu kita enter dan double klik. Nah, cukup mudah, silakan coba. Untuk status dan jabatan, saya lanjut ke golongan. Pernyataan dari golongan, jika kode pegawai angka 1, maka golongan Romawi 1. Jika kode pegawai golongan 2 atau angka 2, maka golongan 2 Romawi, dan seterusnya sampai 4. Nah, ini sudah sangat jelas, karena karakter pertama dan paling akhir tidak ikut, maka nanti kita melakukan rumus Smith untuk mengambil angka. Nah, setelah kita ambil, kita artikan juga, maka kita menggunakan rumus if mid. Teksnya kita ambil di kode pegawai. Karakter yang kita ambil adalah yang bagian angka atau yang warna hijau. Ini yang saya kasih warna hijau. Ini kita hitung dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Strip juga dihitung. Ingat, untuk rumus string, karakter yang bisa kita masukkan di dalam sel, entah itu spasi, garis miring, strip, atau simbol yang lain, maka dikatakan sebuah karakter dan itu akan dihitung menjadi karakter. Strip ini berarti karakter, garis miring karakter, spasi juga karakter. Intinya apa aja yang kita bisa masukkan, maka itu disebut sebuah karakter. Nah, maka di sini angka 4 atau yang di baris pertama ini kan angka 4. Tapi kan kita sudah tahu nih urut dari angka 1, 2, 3, 4. Maka kita langsung masukkan karakter ke-6, jumlah karakternya 1 sama dengan, nah, angka kelihatannya, tapi ini 1 ini bukan angka, tapi teks. Karena pengetikannya berbarengan dengan huruf tanpa menggunakan hurufnya, tanpa kita gunakan ke number format atau setting di number format. Maka langsung otomatis hurufnya tetap huruf, angkanya berubah jadi teks. Nah, nanti ada kalau semisal angka, kemudian hurufnya bisa berubah jadi angka juga dengan cara nanti ke number format, pengaturan di situ. Kalau 6 box misalnya, atau 6A, tapi A-nya dibikin di number format, maka A-nya ini berubah jadi angka, value. Nah, nanti kemungkinan di pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya jelaskan ulang atau saya tekankan ulang di bagian number format seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ini tinggal kita masukkan golongan 1 Romawi. Karena dari if sampai sama dengan ini setiap pernyataan sama, tinggal yang membedakan adalah angka 2, maka Romawi 2. Paste lagi, angka 3, maka Romawi 3. Nah, pernyataan yang terakhir, jawaban dari pernyataan terakhir adalah 4, Romawi 4. Maka kita langsung masukkan Romawi 4. Kurung tutup sampai warna hitam. Nah, tinggal di enter dan double klik. Golongan sudah selesai. Tinggal ruang. Ruang ini pernyataannya, jika kode pegawai I, maka ruang induk. Jika kode pegawai R, maka ruang resepsionis. Jika kode pegawai F, maka front office. Letak I, R, F itu yang saya kasih warna merah. Ini berarti karakter ke-3 dari kiri. 4, maaf. Karakter ke-4, karena stripnya dihitung. Nah, maka kita menggunakan rumus if dan juga mid. Star teksnya dulu, star name-nya berarti 1, 2, 3, 4. Jumlah karakternya 1 sama dengan I, maka induk. Dari if sampai sama dengan, tinggal kita kopas. Nah, yang belum apa F, maka front office misalnya. Nah,
Karena resepsionis ini sebagai pernyataan terakhir, paling akhir, maka langsung masukkan jawaban dari R apa? R adalah resepsionis. Nah, tinggal di double klik. Gaji pokok. Pernyataannya, jika golongan Romawi 1 maka gajinya 1 juta, jika golongan Romawi 2 maka 2 juta, dan seterusnya sampai golongan 4. Nah, di sini tidak ada rumus string. Kenapa? Karena pernyataannya ngambil di golongan. Nah, jadi di golongan ini artinya kalau misal kita keambil semua karakternya, maka tidak perlu menekan rumus string. Tapi kalau hanya sebagian saja, harus menggunakan rumus string. Jika golongan sama dengan Romawi 1, maka hanya 1 juta. Nah, ini juga sama, bisa menggunakan kopas. Romawi 3, maka nah, untuk pernyataan terakhirnya yaitu yang golongan 4. Golongan 4 itu berarti 3 juta. Sudah, tinggal di enter dan kita double klik. Oke, gaji pokok sudah selesai, tinggal tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional yaitu yang ini. Nah, jangan lupa kita kasih nama dulu dengan cara klik kanan di blok dulu, kemudian klik kanan pilih define name. Saya kasih nama misal tabel bantu TPTF, tunjangan fungsional. Oke. Untuk menentukan tunjangan fungsional, kita menggunakan rumus lookup yang mana kita lihat ke tabel bantu. Tabel bantu isinya ke bawah, maka tabelnya vertikal, maka rumusnya menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, ini sudah pasti, ini pakai ke bawah isinya, maka kita ketik rumus sama dengan VL. Maka value-nya kita ngambil berdasarkan jabatan, tabel array, blok tabel. Nah, terus kemudian koma. Nah, setelah kita sebutkan tabel array, tinggal ke call index number. Kalau call index number ini urutan di tabel bantu, kolom yang diambil. Itu otomatis jawabannya kan yang ini, tunjangan fungsional. Nah, berarti untuk call index number-nya urutan ke jabatan 1, berarti tunjangan fungsional urutan kedua. Koma, pilih false. Nah, kemudian kurung tutup dan enter. Nah, selanjutnya ketunjangan istri. Tunjangan istri ini diberikan khusus karena laki-laki dan sudah menikah. Maka di sini kita menggunakan rumus if n. Logikal satunya berarti dari jenis kelamin sama dengan L. Kemudian juga di bagian logikal keduanya itu status sama dengan nikah. Nah, terus kemudian koma, value if true-nya jawaban dari yang ini jenis karyawan laki-laki dan sudah menikah, maka mendapatkan 25%.
Nah, tinggal kita double klik. Selanjutnya yang terakhir adalah terima, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan fungsional dikurangi tunjangan istri. Oke, sudah selesai untuk menentukan aplikasi dari rumus string. Nah, selanjutnya ini ada data series nih untuk mengingatkan kembali. Ini bisa menekan petik 01 enter, kemudian double klik. Oke. Sampai di sini kemungkinan jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan aja di WA saya 085747786827. Silakan untuk WA barangkali ada kesulitan atau kesusahan, silakan besoknya. Baik, terima kasih, saya cukupkan, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, coba dan mencoba, latih, berlatih dan berlatih, pasti bisa. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.